Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Kadu Sinuda. Saya dari manajemen A1, NPM saya 211111001. Di sini saya akan mereview jurnal nilai perusahaan. Yang pertama, jurnal 1. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penulis Dedi Irawan dan Nurhadi Kusuma. Penerbit Jurnal Aktual STIE Trisna Negara. Tahun 2019. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Propose Sampling atau membatasi pemilihan simpel berdasarkan kriteria tertentu perusahaan yang dipilih untuk sampel, dan penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang membagi dividen berturut-turut selama 2014 sampai 2016. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan tidak teraudit selama 2014 sampai 2016. Teori di sini yang digunakan adalah teori agensi teori. Hipotesis agensi teori. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ukuran perusahaan memiliki hasil yang tidak konsisten terhadap nilai perusahaan. Membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Haryadi 2016 membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pembahasan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan simpel perusahaan yang diteliti juga berbeda tahun observasi. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, besar atau kecilnya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jurnal 2 dengan judul Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi. Penulis Subaraman, Desmond Asninggolan, dan Agung Lestiadi. Penerbit Jurnal Ilmu Manajemen. Tahunnya 2014. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal atau bukti hubungan sebab akibat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang berasal dari BEI atau BI. Kriteria pemilihan simpel pada penelitian ini adalah: yang pertama, perusahaan properti, real estate, dan building construction yang list di BEI. Yang kedua, membagikan dividennya berturut-turut selama periode 2019 sampai 2012. Di sini teori yang digunakan adalah trade-off theory. Hipotesis hasil penelitian ini menunjukkan nilai perusahaan dengan hutang akan semakin meningkat dengan meningkatnya hutang, tetapi pada titik tertentu nilai tersebut akan turun. Hal ini didukung oleh gabungan teori MM dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan, mengindikasi adanya trade-off antara penghematan pajak dan hutang dengan biaya keuangan. Bahasan perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan simpel perusahaan yang diteliti dan juga perbedaan tahun observasi. Selain itu, faktor pendukung lainnya berupa teori pecking order yang digunakan oleh Hanafi. Kesimpulannya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tinggi rendahnya dividen yang dibayarkan tidak berkaitan dengan nilai perusahaan. Jurnal 3, judul yang saya ambil di sini, pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
kebijakan dividen, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penulisnya Rizal Bernadi dan Abdul Muhid. Penerbit Diponegoro Journal of Accounting pada tahun 2014. Tujuan penelitian untuk melihat faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Metode penelitian, analisis regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seluruh perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2010 sampai 2012. Yang kedua, pengambilan sampel menggunakan proportional sampling. Teori yang mereka gunakan adalah agensi teori. Lanjutan, hipotesis menggunakan penelitian terdahulu milik Borola, namun pada metode analisis berganda, adanya penambahan variabel independen lain yang digunakan turut mempengaruhi nilai kebijakan dividen perusahaan. Pembahasan hasil penelitian ini tidak konsisten dengan yang dilakukan oleh Kumar. Pada penelitian ini tersebut, kepemilikan saham pada manajerial berdampak pada manajerial di dalam suatu perusahaan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya nilai perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah leverage dan ukuran perusahaan. Faktor lain seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai suatu perusahaan tersebut. Jurnal 4 dengan judul yang saya ambil, pengaruh kebijakan hutang dan dividen terhadap nilai perusahaan. Penulis Ashari Hidayat, penerbit Universitas Negeri Padang pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan hutang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kausatif. Populasi penerbit ini adalah seluruh perusahaan manufaktur dari tahun 2018 sampai 2011. Jenis data penelitian ini adalah dokumenter dan yang digunakan adalah sekunder. Data tersebut bersumber dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan listing selama periode pengamatan. Yang kedua, laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, perusahaan membagikan laba selama periode pengamatan. Keempat, perusahaan membagikan dividen minimal 1 tahun. Hipotesis kebijakan hutang, perusahaan ini dinilai beresiko apabila memiliki porsi hutang yang besar dan struktur modal, namun apabila hutang tersebut dapat menghasilkan keuntungan, maka hutang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, disusun hipotesis berikut. Hipotesis pertama, kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa antara kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan diperoleh hasil bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan diperoleh hasil bahwa kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang jurnal kelima, jurnal yang saya ambil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penulis Mariyati Rahayu dan Bidasari. Penerbit Ikrai Humariora pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif atau causal comparative research. Tipe penelitian ini dengan karakter masalah berupa hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, yang pada penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Teori yang digunakan adalah teori agensi teori. Hipotesis menurut Homolagan Sialagan 2009, discretionary aktual sebagai proksi kualitas laba secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin kecil
Semakin kasih kualitas laba yang tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Pembahasan penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. 4 variabel dependen penelitian ini adalah leverage, size, profitabilitas, dan kualitas laba. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah leverage dan ukuran perusahaan. Faktor lain seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai suatu perusahaan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, kiranya mau dimaafkan. Terima kasih.